Assalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Sallallahu alaik wa ala alika wa ashabika ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda bersama guru-guru kita, ada Ustadz Maulana, Ustadz Abi Maki dan juga Ustadz Syam. Namun sebelum kita bahas tema kita pagi hari ini, saya akan mengajak jamaah untuk melihat terlebih dahulu berita viral yang berikut ini. Ya, kalau kita lihat ya Bi, mohon maaf nih Bi sebelumnya, namanya kesalahan ini Allah ini ada yang diberikan di dunia untuk hukuman dan juga ada yang diberikan di akhirat. Ini bagaimana nih Bi penjelasannya Bi? Yang jelas setiap kekeliruan, kesalahan itu pasti ada balasannya ataupun ada sesuatu yang harus ditempuh, ya. Betul. Baik itu di dunia ataupun di akhirat. Namun jangan diharapkan apapun yang terbebas di dunia lalu di akhirat akan terbebas. Ya. Makanya ada rukun iman itu yakin dan percaya tentang hari akhir. Karena maha pengadilan yang paling tinggi itu di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya di dunia sudah bereskan secara benar, secara sahih gitu, maka di akhirat sudah tidak dapat apa-apa lagi. Tuntas lanjut. Tapi kalau di dunia belum beres, berarti di akhirat diselesaikan. Maka kenapa Allah itu maha adil dan ada hukum di akhirat, itu banyak di dunia yang belum selesai urusannya maka diselesaikan di akhirat. Masya Allah. Seperti Jadi, itu. sebenarnya kalau kita suruh memilih, kita lebih baik memilih hukuman di dunia. Di dunia. Seberat-beratnya di dunia nggak Betul. dibanding akhirat nggak ada apa-apanya. Nggak ada gitu apa-apanya, ya? betul. Oh Masya Allah. Jazakallah khairan kasih. Terima kasih banyak Abi. Dan ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Ada berita viral yang kedua nih ya. Sekarang ini berita viral ini berhubungan dengan gempa bumi yang kemarin sempat mengguncang Jayapura di Papua. Ini ditayangannya. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, Masya Allah ya, namanya musibah ini bisa datang kapan saja, di mana saja, dan bisa datang kepada siapa aja ya. Maksudnya baik orang yang siap ataupun tidak siap, baik orang kaya ataupun orang miskin. Ya namanya musibah ini nggak pilih-pilih nih, semuanya pasti yang namanya kalau Allah udah berkehendak, pasti akan kena musibah tersebut. Nah tapi ini Masya Allah yang luar biasa, yang mungkin mohon maaf sebelumnya saya juga kurang memahami nih. Ternyata di balik musibah itu katanya ada keajaiban-keajaiban yang terjadi yang Allah berikan kepada kita. Nah, apakah itu? Yuk kita bahas sama-sama. Hari ini temanya luar biasa. Temanya adalah keajaiban-keajaiban Allah saat musibah. Nah, ini sebelumnya ada juga video tayangannya tentang seorang wanita enggan keluar dari runtuhan gempa sebelum memakai hijab. Nah, ini tayangannya. Masya Allah. Ya Allah Akbar. Tapi memang ini kalau kita dia buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ini, Masya Allah Ustadz Maulana ya, yang namanya keajaiban pertama ini katanya Allah berikan ini terjadi musibah adanya kemantapan hati atau mungkin yang namanya rasa istiqomah ketika melakukan sesuatu hal. Tapi kalau kita lihat dari kejadian kayak gempa atau mungkin banjir atau mungkin tsunami ataupun apapun namanya, ini kan kita kan pengennya buru-buru menyelamatkan diri nih Ustadz. Tanpa memperdulikan lagi. Nggak kepikir tuh kadang-kadang kita di kamar mandi bisa keluar kita pakai anduk doang ya, mohon maaf ya. Ini kan karena kita kan segitu cepatnya dan refleksnya. Ini apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Apakah kita harus menutup aurat dulu secara rapi, ketiban duluan, atau kita langsung buru-buru jalan? Mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana nih, mohon izin. Fadhol Ustadz. Izin. Silakan. Di Sasam dan Mas Fadli yang luar biasa ya. Sampai saya harus membayangkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah.
dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita tetap memuji Allah sekalipun dalam keadaan apapun, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Bisa jadi sesuatu itu buruk menurut kita, tapi menurut Allah itu yang terbaik. Mungkin dalam musibah itu ada yang kematian, kita berkata kasihan dan sebagainya, tapi bisa jadi itu yang terbaik menurut Allah karena dia mati syahid. Dan ternyata kejadian yang menimpa musibah-musibah itu ada keajaiban yang Allah berikan di balik peristiwa tersebut dengan adanya ketetapan hati dan istiqomah. Sekali lagi, ketetapan hati dan istiqomah. Bagaimana seseorang dalam ujian yang menimpa padanya untuk menguji bagaimana derajatnya, bagaimana tingkat ketaatannya, bagaimana ingatannya kepada Allah. Apakah dia masih mengingat Allah sekalipun diuji, atau malah nauzubillah putus asa? Bukankah ibadah yang tertinggi adalah baik sangka dan dosa terbesar adalah putus asa? Dari sinilah Allah melihat hambanya dan menilai hambanya seberapa besar keteguhan hatinya dan istiqomahnya dalam ketaatan meskipun lagi diuji. Sebagaimana para nabi Allah, Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit, kehilangan anaknya, kehilangan istrinya, hartanya. Itu pun dalam ujian itu dilihat ketetapan hatinya dan istiqomahnya dalam kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika ada orang diuji hatinya supaya apa? Satu, untuk mengambil hikmah di balik peristiwa itu, mengambil sisi positif dari peristiwa itu, bukan malah menyalahkan atau berburuk sangka kepada Allah. Yang kedua, lebih waspada. Sekali lagi, lebih waspada. Dari sini kita harus lebih berhati-hati. Bukankah kalau kita mau lakukan sesuatu, diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa, dan di balik perbuatan itu senantiasa mengingat kepada Allah. Sekali lagi, mengingat kepada Allah. Kita ini diatur oleh ketentuan Allah yang namanya takdir, dan senantiasa kita berharap untuk senantiasa dekat kepada Allah. Disinilah hati itu diuji. Bagaimana keajaiban Allah terhadap hambanya. Allah memperlihatkan pada mungkin pembelajaran besar buat kita. Sebagaimana tadi tayangan, Masya Allah tabarakallah, di balik peristiwa dia tidak mau keluar dari reruntuhan itu sebelum menggunakan hijab dulu, karena tidak mau kelihatan auratnya. Ini luar biasa. Kalau Mas Fadli langsung lari ya. Ganduk. Dan berikutnya bagaimana supaya dilihat seberapa takutnya kepada Allah, dekatnya kepada Allah, sampai dengan ujian itu, musibah itu menyebabkan hatinya diuji, hatinya, ketetapan hatinya dan istiqomah, sehingga terhindar dari dosa. Jadi mengambil pembelajaran, lebih waspada dan menghindari dosa. Tapi kalau yang namanya tadi daruroh nih kan, daruroh ini gimana nih? Pakai buru-buru pakai cari sarung dulu, atau mungkin saya langsung pakai anduk langsung kabur? Menyelamatkan jiwa. Mesti untuk menyelamatkan jiwa. Oh, harus lebih cepat dulu. Ya, tapi kalau masih bisa, ya. Kalau selain ada anduk cuma daster, harus pakai daster katanya. Iya, makasih banyak Ustadz Maulana. Nah, ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ini, Masya Allah, sebelumnya kita mengucapkan juga turut berduka cita ya buat saudara-saudara kita yang berada di Makassar dan sekitarnya yang terjadi banjir kemarin ini, air pasang dan juga menggenangi jalan ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan curah hujan tinggi. Ya, curah hujan tinggi. Mudah-mudahan Allah berikan cepat surutnya dan juga cepat kembali beraktivitas seperti biasa lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih, ada sebuah berita lagi sebelum kita lanjut tausiah guru-guru kita. Ada satu keluarga ini selama 40 jam ini kurang lebih ya, dia ini tertimbun karena gempa ini. Masya Allah, ini ada tayangannya. Masya Allah, tabarakallah. Kita kalau ngeliat kayak gitu ya, walaupun ada musibah tapi masih diberikan kesehatan. Masya Allah, ini ketetapan iman, kayaknya seneng gitu ya. Nah, tapi ini apakah benar nih katanya keajaiban Allah yang kedua ini adalah saat musibah diberikan keselamatan kepada wanita dan anak-anak. Terus alasannya apa ini? Kita pengen tahu juga nih, kenapa Allah memberikan keajaiban kepada wanita dan anak-anak, Ustaz Syam? Fadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Mas Fadli, Habib, Ustaz Maulana serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Wanita dan anak-anak senantiasa identik dengan pembahasan yang ada dalam
Al-Quran, seperti mereka disebut sebagai perhiasan. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Wanita dan anak-anak termasuk di antara sesuatu yang menyenangkan daripada pandangan seorang pria. Kemudian anak-anak menjadi ujian, anak-anak menjadi fitnah. Namun ternyata istimewanya seorang wanita, Nabi SAW beberapa kali menegur para sahabat. Ketika terjadi peperangan, kata Nabi SAW, saya tidak mengutus kalian untuk melakukan ini. Ketika apa itu? Ketika misalnya ada seorang wanita yang terbunuh di medan perang. Atau misalnya ada seorang anak kecil yang terbunuh di medan perang. Kemudian ada misalnya orang tua, kakek-kakek yang terbunuh di medan perang. Maka baginda Nabi SAW melarang para sahabatnya untuk membunuh wanita dan anak-anak di medan peperangan. Kalau Nabi SAW melaksanakan hal tersebut, berarti itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala memang melindungi para wanita dan anak-anak. Tapi kalau pertanyaannya tentang musibah, kenapa kalau musibah anak-anak selalu selamat? Sering kan kita lihat itu kalau kecelakaan mobil, biasa justru anak bayi yang selamat, subhanallah. Justru anak kecil balita yang selamat karena memang bukan ajalnya ataupun belum ajalnya. Karena memang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan sisa umurnya. Karena kalau dikatakan daripada musibah ini sama rata semuanya, baik laki-laki ataupun perempuan ataupun anak-anak. Jangankan itu, baik dia tidak beriman ataupun beriman, baik imannya lemah ataupun imannya yang sangat kuat, kalau musibah sudah datang, tidak ada yang bisa menghindari dari Allah Subhanahu wa taala daripada musibah tersebut. Semuanya bisa berlindung daripada apa? Hanya bisa berlindung daripada su'ul khotimah, berlindung daripada kematian yang buruk. Karena bagi seorang yang beriman, kalaupun tertimpa musibah, kalaupun tertimpa runtuhan gempa, itu semua adalah sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita katakan buruk karena meninggal dunia, tapi siapa yang tahu? Mungkin pada saat itu dia sedang beriman ataupun sedang sholat, sedang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun itu, kalau bukan ajalnya atau belum ajalnya, tidak akan pernah mati dalam keadaan apapun itu. Maka subhanallah, tidak dibedakan antara laki-laki ataupun wanita ataupun anak-anak. Memang banyak di antaranya yang mungkin yang masuk berita adalah wanita dan anak-anak. Namun siapapun dia tidak akan pernah meninggal dunia sebelum datang ajalnya kepadanya. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Wallahu taala a'lam. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas Fadli. penjelasannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Saya masih punya video tentang seorang anak laki-laki ini bersahadat di bawah reruntuhan gempa. Ini di tayangannya. Ini Masya Allah luar biasa ya, kita ngeliatnya sedih banget ya, tapi masih bisa dia di situ melaporkan kejadian apa yang terjadi di dia gitu ya. Dan ini apakah termasuk keajaiban yang ketiga ini Masya Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat terjadi musibah. Itu ada pertolongan dengan syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Abi, mohon izin penjelasannya Bi. Fadhil Bi. Bismillah. Izin Ustaz Nur Maulana, Mas Fadli, izin Siap, Bi. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Kalau ada perkataan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang sangat tegas sekali, ma dhannukum biqauli la ilaha illallah. Apa yang terbersit yang Anda kira dengan 2 kalimat syahadat ini? Apakah 2 kalimat syahadat ini hanya sekedar ucapan saja? Subhanallah, tidak. 2 kalimat syahadat inilah yang menjadikan orang menjadi seorang muslim. Dan 2 kalimat syahadat inilah yang menjadikan seseorang menjadi ahli jannah. Dan 2 kalimat syahadat inilah yang merubah dalam kehidupannya dan dalam tatanan kehidupannya apapun. Termasuk lihat keajaiban yang luar biasa. Berada dalam timbunan beberapa jam, kita nggak bisa ngebayangkan gitu ya. Bagaimana berada di dalam, lalu tertutup, lalu dalam keadaan situasi menunggu penolong yang datang, dan dia subhanallah hanya mengatakan kalimat yang jelas sekali, alhamdulillah ala kulli hal. Masya Allah, dia mengucapkan kalimat hanya mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji yang sempurna apapun yang terjadi. Bahkan untuk kita sebagai diri kita mukminin mukminat, baru sedikit masalah saja, baru sedikit musibah saja, terkadang tidak mampu untuk mengatakan kalimat alhamdulillah ini. Tapi pemuda ini dalam keadaan dirinya tidak tahu kapan akan ditolong, akan keluar dari tempat itu, tapi ada kalimat yang luar biasa, alhamdulillah ala kulli hal.
Lalu yang keduanya, dia mengatakan kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa? Apapun yang terjadi tetap dalam hatiku menyatakan kalau Allah adalah sebagai Rabbku dan Muhammad adalah sebagai utusan Allah. Punten, kalimat yang terindah, tidak ada yang dapat menenangkan hati, tidak ada yang dapat menguatkan jiwa kecuali dua kalimat syahadat ini. Jangankan seperti itu. Kita lihat bagaimana Amr bin As ketika sakaratul maut, beliau menyampaikan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Yang pertama dengan ya bunayya ka'anni uq'idalan nar, wahai anakku, aku ini sedang proses sakaratul maut, seakan-akan aku didudukan di dalam bara api. Kata siapa? Amr bin As. Ya. Lalu yang mengatakan yang kedua, ya bunayya ka'anni, subhanallah, kalimatnya apa? Bukan hanya didudukan dalam bara api, tapi at-tanaffasu min samil ibrah. Aku seakan-akan bernapas lubang jarum. Subhanallah. Lalu punten, yang ketiganya mengatakan ka'anna ghusnu syauqin yajdabu min qadami ila hamati, atau seakan-akan kulit ini dilepaskan sedikit-sedikit dari tubuh. Tapi lihat yang keempatnya, ya bunayya qul la ilaha illallah, ya bunayya qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seakan-akan mengatakan rasa sakit itu akan sirna, akan hilang ketika Anda mengatakan dua kalimat syahadat ini. Maka melalui mimbar Islam itu indah ini, apapun yang terjadi, kokohkan dan kuatkan hati ini dengan dua kalimat syahadat ini, karena ini yang akan melebur dari semua kesulitan yang kita miliki. Wallahu a'lam. Masya Allah. jadi gitu. Dahsyat ya Bi ya. Makanya kalau ada orang sakarat, kita tuntun baca la ilaha illallah, Iya. karena ada tiga sakit di situ. Betul. Bernapas di Jarum. jarum, terus kayak Sesek duduk di tandanya panah itu. bara api. kemudian kayak disayat kulitnya. Betul. Allah. Berarti dengan la ilaha illallah itu sakit-sakit itu semuanya hilang. bisa Itu hilang. Oh, jadi itu rahasianya. La ilaha. Mau diperhatikan? Nah, ntar aja ini mau ada video Saya lagi perhatikan nih, nih. ada video tim penyelamat tertiban runtuhan nih pada saat menyelamatkan korban gempa. Kita lihat ini dulu aja nih, Masya Allah. Ini dia tayangan. Aduh Bi, ini kalau ngeliat tayangan tadi nih ya, ini apakah Allah memberikan keajaiban juga nih buat orang-orang yang memberikan pertolongan orang-orang ini, Bi? Subhanallah, ternyata inilah kalau kalimatnya Allah yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah bukan hanya menjadikan orang yang kena musibah itu mendapatkan pahala yang luar biasa, tapi ini mendapatkan dua hal yang luar biasa. Yang pertama adalah pahala menolong, itu luar biasa. menolong, iya. Yang kedua, ketika mendapatkan musibah itu pun luar biasa. Jadi dia mendapatkan dua pahala yang luar biasa yang Allah berikan. Tapi yang jelas usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, dengan kenyataan seperti ini itu ingin diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tadi Ustaz Syah menyatakan kalau memang belum ajalnya tiba, tidak akan ada sesuatu yang dapat melepaskan. Oh, kayak kejadian pernah di Makassar, ada anak tenggelam, Iya. aku nggak bisa bantu, aku nggak mungkin loncat juga, saya kan tidak tahu Saya berenang. tahu Bapak tidak bisa berenang. Iya. Yang ada Bapak yang meninggal nanti, nauzubillah min zalik. Ya, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana, kita lanjut lagi ya tentang keajaiban-keajaiban ya di balik masalah tentang musibah ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jangan begitu.